Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Mari kita berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat untuk channel Suyanto.id bersama Pawang Matematika. Dan ini sangat unik. Kali ini kita akan berbicara mengenai bagaimana menguasai rumus matematika untuk menguasai huruf hijaiyah, dan kita bisa memanfaatkan untuk belajar membaca Al-Quran dengan rumus-rumus matematika itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapat video terbaru dari Suyanto.id. Jangan lupa, ini modul ke-10 dan modul-modul sebelumnya Anda juga bisa melihat dalam tautan yang ada di bawah label video yang ada di YouTube Anda semuanya. Nah, kita sapa dulu pawang kita, yaitu Bapak Suyanto SPD. Beliau adalah guru SMA Negeri 8 Yogyakarta dan juga alumni Universitas Negeri Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat, semangat, bermanfaat, Prof. Ya. Ya, oke. Kita akan memanfaatkan rumus matematika untuk membaca Al-Quran supaya lebih gampang. Gimana, Mas? Silakan, Mas Ando. Siap. Anak akan harus di-share ya. Ini saya share multiple share-nya ya, silakan. Sudah, Bro. Nah, ini dia, Bro. Ya, oke. Nah, kita mulai, Prof. Ya, oke. Ini kita mencoba menggunakan rumus matematika untuk menguasai huruf hijaiyah, huruf-huruf Al-Quran, untuk membaca huruf Al-Quran, Prof. Nah, ini. Ya. Harapannya nanti menggugah semangat bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang belum bisa untuk segera mau belajar. Nah, begitu, Bro. Ya, oke. Nah, kemudian juga menyambut, ya. Insya Allah nanti di bulan April sudah Ramadan. Nah, betapa bersyukurnya kalau bersungguh-sungguh, ini mengejar sungguh-sungguh, nanti April, wah harapannya bisa membaca, Bro. Begitu. Iya. Nah, ini berdasarkan ini, Bro. Sebenarnya Allah sudah memberikan kepada kita ini, ya. Allah berfirman, laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Nah, ini ada di surat Al-Qamar ayat ke-17. Ini diulang sampai 4 kali. Wah, ini berarti kami membaca ini, wah ini masih ada rahasia ini. Ada yang penting. Allah memudahkan. Kenapa mudah gitu? Nah, inilah yang menjadikan kita, wah ini masih ada sesuatu ini. Ya. Nah, itu. Nah, kemudian Prof, karena kami bukan menguasai Al-Quran sepenuhnya, kami mengambil, ini berarti harusnya ada kemudahan. Nah, maka rumus matematika untuk menguasai huruf hijaiyah, kalau dulu kami belajar, mungkin Prof. Suyanto juga belajar, dulu kan belajarnya dari belakang. Di Al-Quran itu ada an, in, un, ban, bin, kun. Nah, kan justru dari belakang itu, belakang mushaf itu untuk bisa belajar. Karena saat itu belum ada buku yang lain-lain. Ya. Nah, maka kemudian kami berpikir, apa tidak ada yang lebih mudah dari itu ya, kalau harus menghafal sebanyak ini, ya begitu. Nah, maka kami berpikir, oh ini ternyata setelah kita kumpulkan itu hanya ada 7, Bro. 7 tipe saja. Ya. Nah, ini mohon maaf, kenapa? Ketika kami mengajarkan remaja dan adik-adik itu mudah. Tetapi kalau untuk Bapak Ibu itu cukup sulit. Karena faktor usia dan mungkin mengingatnya agak susah. Gitu ya. Nah, maka kami harus menghubungkan apa yang dilihat dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kami mencoba. Dulu kami berpikir ini mestinya anak-anak yang, mohon maaf ya Prof ya, kalau yang anak-anak IPA itu kan lebih cenderung harus bermain dengan, bukan menghafal, tapi dia harus mengkonstruksi gitu. Nah, kemudian kami gunakan itu kalau untuk yang remaja dan adik-adik cepat. Lalu kami
Oh, kalau begitu untuk Bapak Ibu, meskipun dengan nanti hanya rumus, nah, maka harus ada penghubungnya. Penghubungnya apa? Yang harus dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, maka tipe pertama itu aku. Mengapa aku? Alif, mudah lah. Insya Allah alif, wah ini alif A nanti. Mudah, Oh, maka kita sebut aku. aku. Iya, nah huruf coba itu apa? Ah, coba ini saja kok, nanti ini A. A itu insya Allah sangat mudah dipelajari. Nah, ini bisa nih, oh ini A. Lalu mengapa kita mengambil, wah ini coba ini. Ini nggak akan bunyi nih bro. Karena ternyata apa? Nah, kalau matematika itu rumusnya itu yang banyak, kemudian harus berhitung, mengasosiasikan, perbedaannya di huruf ini tinggal letak titik. Nah, ini juga begitu sebenarnya, ini cowok-cowok yang disambung saja. Apa cowok ini, Mas? Nah, coba itu loh, Prof, yang untuk ngulek Iya, nomornya iya. mundur Ya, itu loh. Ya, oke. Nah, ini kan seperti bentuk cowok saja, Prof. Ya, ya. Nah, yang ini nggak bisa dibaca, tetapi tergantung nanti titiknya. Nah, sehingga ini tadi ada cowok, kalau ada titik satu di bawah ba. Nah, ini kalau kita ini ba, ini sa. Nah, kalau ini kita pindah, bunyinya sudah lain lagi. Nah, kalau ini titiknya dua, ta. Anggaplah ini cabai sajalah. Kalau cabainya dua, oh ta. Agar beliau-beliau yang ibu-ibu itu dan bapak-bapak yang belajar, oh gampang beda ke titik. Tanpa menghitung ini, tanpa apa. Nah, rumusnya hanya huruf coba tadi, aku dan coba ini tinggal lomboknya berapa. Bagaimana kalau cabainya 3, nah jadilah sa. Ya. Bagaimana kalau 4? Enggak usah pedesan lah kalau 4. Gitu. Cukup banyak 3. Cukup 3 saja. Dan ini kan hanya betul-betul membedakan titik saja. Ya. Mau diletakkan di mana-mana. Selanjutnya yang sebelah ini sa. Lalu bagaimana kalau ada cabainya kasih 3? Sya. Kalau 4, nggak usah. Bisa. Pedas. Pedas nanti. Dari ini saja kita sudah hafal a, bata, tanaya, sasya. Wah, dan kita hanya belajar ini. Satu hari belajar ini saja, nggak usah yang lain-lain lah. Ini dikuasai. Lalu bagaimana? Nah, orang itu kan mengeluhkan. Itu mudah, karena tidak disambung. Nah, biasanya kan begitu, Bro. Ya. Itu mudah, karena nggak disambung. Nanti kalau disambung kita bingung. Nah, ini enggak juga. Ternyata Allah memudahkan. Mengapa memudahkan? Itu betul-betul. Jadi kalau rumus itu langsung dipakai. Nah, bagaimana kalau disambung? Itu sama seperti melihat foto. Ya. Nah, kalau ditanya ini pasti pusing. Ini foto siapa? Ya. Enggak ada. Karena apa? Foto kok diambil kakinya. Kalau kita diminta satu RT, diminta untuk membuat KTP, kita kumpulkan foto kaki kita, petugas kelurahan pasti pusing semua. Ya. Maka yang diambil bukan kakinya, tapi siapa yang diambil? Kepalanya. Nah, kalau foto ini siapa? Wah, kenal semua ini yang ngetren sekarang ini, Bro. Ya. Nah, maka ini mengapa kita logikakan dengan yang ada saat ini yang tren? Nah, biar Bapak Ibu juga, oh ini begitu, ini pasti tahu semua kalau Bapak Ibu yang merisani ikatan cinta itu, Bro. Jadi kita pakai apa yang sedang ada tren, nah kita pakai. Dan ditanyakan pasti tahu. Lalu kakinya bagaimana? Nah, ketika disambung kakinya kita nggak butuh. Karena begitu lihat wajah kita tahu. Nah, inilah. Maka foto siapa saja, kalau kakinya nggak bisa. Tetapi kalau nanti bagian atas kepalanya, pasti sudah kenal semua. Ya. Itu sama dengan huruf-huruf hijaiyah, huruf Al-Quran itu. Ini kalau disambung bagaimana? Ternyata tinggal disambung saja kepalanya. Nah, udah mau dikemanakan, titiknya dipindah-pindah. Nah, kalau sambung ini, nah kalau begini, sa. Sudah jadi Bapak Ibu yang merasa kesulitan kalau disambung, ini tinggal membedakan titik saja. Sudah ini bunyi. Ya. Pelatihannya bagaimana? Tinggal membedakan titik, ayo dibaca. Kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Nah, kalau begini bagaimana? Selesai sudah hafal, abata, tanaya,
Sasya 8 satu hari 8. Oh, oke. Hanya betul-betul membedakan titik loh, Bang. Nggak ada yang lain-lain. Kita nggak. Nah, mengapa tadi kita bilang, oh ini pakai rumus? Rumus itu kan memakai. Nah, memakainya apa? Ini bentuknya sudah ada, tinggal titiknya saja yang dipindah-pindahkan, bunyinya berbeda. Jadi bagi kami, oh diantaranya Allah memudahkan itu ternyata hanya tinggal memindah titik. Ya, ya, ya. Dan hurufnya bagus sekali itu, hanya seperti cobek aja, tinggal cabenya berapa. Demikian juga tadi kalau digabungkan tambah ya, jadi ada satu kali kita sudah hafal 9, yaitu kalau titiknya 2 di bawah, selesai sudah. Nah begitu Prof. Jadi, Ya. nah ini tinggal memindai titik saja kok. Nah, oh iya Mas, gampang ya? Iya, sangat mudah. Nah berikutnya ini kita kenalkan huruf pancing. Tadi untuk ibu-ibu, bapak-bapak nanti nggak protes ini. Ya, ya, ya. Pancing itu apa? Ya tinggal membedakan titiknya. Ini bapak-bapak yang senang karena yang sering mengail, sering mancing. Ya, ya, ya. Wah ya betul ini huruf pancing ini. Nah tinggal seperti ini H. Lalu apa bedanya? Nah bedanya kan tinggal titiknya saja. Nah seperti ini akan terbaca ja. Kalau dipindah di atas kho. Nah berarti kita sudah dapat 3. Ja, ha, kho. Tapi kita tadi membuatnya ha, ja, kho. Betul-betul hanya memindahkan titik. Nah, bagaimana kalau disambung? Yang disambung kalau di akhir kakinya ikut, nggak apa-apa. Ini baha, kalau begini, nah seterusnya. Kalau biarkan hanya berlatih titik. Ya, itulah Bro. Berarti kan, mohon maaf kalau yang anak IPA, gampang banget ya. Ini rumusnya perasa nganggut, itu nganggut hanya titik. Betul-betul titik. Nah, ini tadi yang terakhir jadi ja, jadi kho, dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau di tengah? Kakinya nanti menu-menuin. Ini kaki kan harusnya ada kaki ini, Bro. Nah, kalau disambung kakinya nggak usah dipakai, tinggal menghilangkan kaki. Nah, inilah. Maka di hari kedua itu kita dapat 3 ditambah 9 di awal. Sudah dapat 12 huruf, Bro. Nah, inilah. Mau dipindah kemana? Kalau dipindah kemana-mana, hanya bunyinya saja yang berubah. Nah, itulah, Bro. Nah, ini juga ini. Kembali ke ibu-ibu lagi. Mencarikan apa yang dilihat beliau-beliau itu untuk memudahkan belajar. Nah, kalau kita katakan kan sebenarnya rumusnya apa? Hanya membedakan titik rumusnya itu. Nah, kalau seperti ini akan terbaca wa gitu. Nah, kemudian kalau titiknya 1, fa. Kalau titiknya 2 bagaimana? Ko. Nah, tadi sudah dapat 12 tambah lagi 3. Ini tadi wa, fa, ko. Nah, sudah. Nah, bagaimana kalau disambung? Kalau di belakang kakinya ikut. Kalau di tengah nggak usah memakai kaki, menuin temennya nanti. Itu logikanya, Bro. Bagaimana rumusnya? Bentuknya hanya cowek, dokolan, pancing. Cowek, dokolan, pancing. Iya, Bro. Ini sudah dapat 15 huruf. Nah, kalau dibaca jadi begini, sawa. Begitu kalau ada titiknya, safa. Kalau ada titiknya 2, sudah beda lagi. Sako, dan seterusnya. Bagaimana kalau disambung? Wah, disambung sama saja. Asal di tengah, nggak usah memakai kaki, nanti penuh. Nah ini juga ini, Bro. Ya? Iya, jadi kita belajar huruf Arab, huruf Al-Quran, itu cukup di dapur. Nah, ini bentuknya seperti mundu, dan rumusnya itu mundunya itu saja. Tinggal nanti meletakkan titik. Nah, kalau seperti ini, kemudian diberi titik, sudahlah berubah jadi za, za. Nah, ini juga seperti mundu, tapi dia di bawah roh. Nah, mundunya kalau ada titiknya jadi za. Nah, bedanya untuk memudahkan kalau ini terletak di atas, misalnya garis, yang ini ke bawah. Nah, sudah tambah lagi 4.
Betapa sederhananya, jadi hanya ini muntu tinggal titiknya di mana, letaknya di atas apa di bawah. Nah, ini sangat memudahkan bagi Bapak Ibu yang sudah usia lanjut. Nah, untuk apa? Sudah nggak usah susah-susah. Rumus itu muntu, cuek, pancing, ya itu saja, bro. Ya, cuek, pancing, tokolan. Tokolan tadi. Nah, ini yang hebat karena dia mau disambung tapi nggak bisa nyambung. Tapi kalau nanti ini bisa nyambung dan lain-lain, nanti akan nyampur dengan yang huruf cowek tadi, bro. Nanti bentuknya akan sama dengan itu. Maka khusus daza, roza, dia hanya bisa disambung, tapi nggak mau nyambung. Nah, nanti ini kalau disambung, bro, wah, nanti ini seperti nun. Nah, justru malah membingungkan pembacanya. Itu kelebihan yang luar biasa. Nah, ini tadi kan tinggal betul-betul membedakan titik. Ini sudah seperti muntu, tinggal da, za, ro. Nah, begitu. Kita sudah bertambah 4 lagi. Nah, itulah mengapa kita katakan pakai rumus. Ya, rumusnya bukan rumus matematika yang rumit, tapi kita menyederhanakan apa yang dilihat oleh audien kita. Karena Bapak Ibu yang sepuh-sepuh, nah kita dengan di dapur saja sudah belajar ini, bro. Nah, berikutnya, wah ini Apa ini? Mengucapkannya yang sulit, tapi mudah menghafalkannya, mudah untuk mengingatnya. Ini so, mencucu itu, bro. Nah, berikutnya to. Nah, supaya memudahkan, nah, kalau dikasih titik, zo. Yang ini zo. Nah, lalu kita namakan apa ini? Huruf biting. Oke. Biting itu lidi. Bahasa Jawanya sodo. Oh. Mengapa kita pakai yang ada dalam kehidupan sehari-hari? Supaya menghubungkan. Nah, begitu. Nyantol ke supaya kita ini kita hubungkan dengan sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Nah, kalau Bapak Ibu sodo biting, tapi ini Jawa ini, bro. Ya. Karena kebetulan kami kan tinggal bersama Prof. Suyanto tinggal di Jogja, kebanyakan berhubungan Dengan soto. dengan masyarakat Jawa, sehingga kita kenalkan biting itu sodo. Itu, bro. Bagaimana bentuknya? Masya Allah, ini sulit diucapkan, tapi paling mudah untuk menghafalkannya. Nah, mengucapkannya paling sulit ini, bro. So, zo, zo, do. Nah, ini saja. Nanti kalau disambung bagaimana? Kakinya dihilangkan. Nah, ini so. Lalu kalau kakinya hilang, ganti sudah. Ganti sudah. Nah, betapa mudahnya. Betul-betul ini tadi. Nah, hanya bentuk ini, yang seperti tokolan tadi, itu sudah 4 huruf yang kita pakai. Bagaimana kalau disambung? Wah, sederhana sekali. Kalau di belakang, kakinya ada. Tapi kalau di tengah, kakinya hilang. Mengapa? Menu-menuin temennya nanti. Memenuhi tempat. Nah, maka terbaca sudah ini. Misalnya begini menjadi ba, do. Nah, begitu. Mengapa? Ini kalau disambung, kakinya hilang. Tapi kalau nanti dia di terakhir, kakinya ikut. Nah, betapa mudahnya. Nah, bagaimana kalau ada ini? Nah, berubah lagi tadi zo, ba, zo, nah, gitu. Dan seterusnya. Kalau ini, oh berubah lagi ba, po, nah. Untuk apa? Inilah, bro. Bagi mohon maaf, ada anak-anak yang sangat cerdas itu nggak nyampe seminggu sudah huruf itu hafal semua. Oke. Mengapa? Walau beda kayak titik betul. Nggak ada yang lain-lain. Jadi mohon maaf kalau kita menguasai rumus matematika yang begitu rumitnya ketika mau memasukkan, mau menggunakan, ini hanya betul-betul membedakan titik. Itu, bro.
Nah, selanjutnya nanti masih ada. Nah, ini tadi, Prof. Kalau titiknya 2, ya kan betul-betul membedakan titik. Sehingga begitu ini dikuasai, diletakkan dimanapun bisa. Karena hurufnya itu betul-betul seperti rumus saja, tinggal tempelkan saja. Nah, yang kelima ini, Bro. Wah, ini juga mengapa, mohon maaf kepada pemirsa, mengapa kok menggunakan bahasa Jawa? Nah, kami kesulitan mencarinya. Ya, ya. Nah, blekok itu burung apa ya, Bro? Blekok itu. Nah, Camar. burung lah. Nah, Burung burung. camar, Mas. Iya, nah burung. Nah, tapi biasanya kalau kita dulu menggambar burung kan seperti angka 3. Nah, sekarang memori Bapak Ibu dan adik-adik kita buat ke sini. Ini juga mengucapkannya sulit, menghafalkannya mudah. A, go, kalau ada titiknya. Ini A. Nah, ini yang kesulitan kemudian dibaca nga. A. Nah, kemudian kalau ada titiknya, go. Nah, bagaimana kalau disambung, bagaimana tetap? Kalau di awal itu hanya kepalanya. Tapi nanti kalau di tengah hanya belok sedikit untuk membedakan dengan fa dan ko. Itu saja. Nah, berikutnya huruf kaki. Kaki itu ini, Prof. K. Ini hamzah. Ini mestinya bukan hamzah, tapi kita memudahkan tuh Bapak Ibu. Asal ada yang seperti ini, nanti entah bentuknya seperti apa, itu miliknya K. Kalau tidak ada, la. Nah, begitu. Ya. Tinggal mindahkan ini saja ke sini, tadi K. Gitu. Oh, itu tidak tepat. Tidak apa-apa. Ini hanya nanti untuk menghafalkan supaya mudah, mencantolkan saja. Nah, seperti ini akan terbaca K, A, dan seterusnya. Betul-betul hanya membedakan. Ya. Nah, yang terakhir itu. Sudah selesai loh, Prof. Ini. Hurufnya habis. Ya. Huruf kekuasaan Allah. Kenapa kita membacanya Maha? Nah, ini yang luar biasa. Nah, kalau disambung bagaimana ya? Tinggal H, mana, dan seterusnya. Ini sudah habis, Prof. Wah, selesai sudah. Hanya ada 7 tipe. Yang betul-betul hanya membedakan titik. Kalau disambung bagaimana? Ini di depan, kalau di belakang kakinya ada. Kalau di tengah bagaimana? Nah, setelah A, baru kita nanti kenalkan IU. Kan hanya tandanya saja yang berubah. Atas bawah ya. Atas bawah untuk AI. Kemudian kalau yang seperti wawu, seperti tokolan tadi dikecilkan, itu tadi U. Betul-betul sudah kita pakai semua. Jadi bukan hal yang baru. Nah, seperti ini yang jadi I. Dan seterusnya. Ini sudah terbaca. Nah, mengapa terbaca? Sudah menguasai, hanya membedakan titik. Nanti kalau disambung bagaimana? Tinggal begini saja, sudah terbaca. Nah, sudah mau dikemanakan, hanya betul-betul membedakan titik. Maka kalau Allah berfirman, sudah kumudahkan. Wah, insya Allah memang betul-betul mudah. Ya. Nah, maka ketika disambung ini contohnya yang sudah lengkap. Ba, sin, mim tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan tadi sudah, kenapa ini ada kakinya? Karena di belakang. Nah, kalau yang ini, oh ini di tengah, maka kakinya hilang. Ini di depan, kakinya hilang. Huruf-hurufnya itu diambil dari baku, rumus-rumus tadi, Bro. Nah, dari cowek, aku cowek, pancing, muntu, tokolan, dan lain-lain itu, Bro. Nah, sekira ini, Bro, betul-betul 7 terselesaikanlah huruf Arab itu. Gitu, Bro. Ya. Begitulah. Ya. Luar biasa nih. Jadi kita sudah belajar bagaimana memanfaatkan rumus-rumus matematika dalam kontekstual, yaitu menghafalkan jumlah huruf Arab, yaitu menggunakan cowek, tokolan, pancing, blekok, dan sebagainya. Ini luar biasa ya. Luar biasa mengkaitkan
bagaimana mengaitkan pengalaman kita keseharian untuk membedakan huruf-huruf itu. Nah, begitulah para pemirsa, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Mas Yanto atas keberadaannya di suyanto.id. Mudah-mudahan sehat walafiat. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.